Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kamu dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini tapi sudah sering nonton video-video aku, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya. Jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Wanita ini bernama Azura Luna Mangunharjono. Azura memiliki nama asli yaitu Enjang Widi Palupi yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Oktober 1978. Azura bersekolah di SMA Negeri 2 Kediri dan lulus pada tahun 1996. Azura ini banyak memiliki nama samaran seperti Alexandra, Ellie, dan Miss M. Azura seorang warga negara Indonesia yang menetap di Hong Kong, dan Azura juga menjadi buronan Interpol setelah menipu banyak korban di negeri itu. Modusnya, Azura mengaku sebagai anak konglomerat Indonesia, dan Azura kerap menipu korban dengan cara berjualan tas, perhiasan, hingga menggelapkan sejumlah uang. Azura Luna mengaku kalau ibunya berasal dari India, dan ayahnya seorang blasteran Tionghoa Belanda Indonesia. Dan Azura Luna juga mengaku kalau keluarganya itu masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Dan ibunya merupakan seorang pengacara yang pernah membantu Bill Clinton dalam menangani masalahnya. Kedengarannya hebat sekali ya. Sedangkan sang ayah sudah meninggal dunia. Azura mengaku jika sang ayah mewariskan setidaknya sekitar 423,8 miliar atau sekitar 30 juta US dollar. Dia juga mengaku kalau lahir dan besar di Jerman, serta pernah bersekolah di Jerman, dan dia berpenghasilan sekitar 2,1 miliar per bulan. Dia mengaku kalau tidak pernah tinggal di Indonesia, kecuali dengan mantan suaminya di Bali. Jadi Azura bertemu dengan Brad Kirk yang merupakan seorang pengusaha hotel mewah di Bali. Pada tahun 2003, mereka pun menikah dan mereka harus pindah ke Hong Kong karena Brad harus mengurus bisnis hotelnya di Hong Kong. Jadi Brad ini merupakan warga negara Amerika. Singkat kata, pernikahan mereka tidak berlangsung lama, hanya sekitar 4 tahun, dan mereka pun bercerai. Setelah bercerai, Azura mendapatkan uang dari Brad, dan Brad pun harus kembali ke Amerika, sedangkan Azura menetap di Hong Kong. Singkat kata, dengan uang yang diberikan oleh Brad, Azura mulai hidup glamor bak orang kaya, hingga bisa menembus ke kalangan orang-orang kaya di Amerika, Eropa, dan Hong Kong. Hingga satu waktu, Azura bertemu dengan seorang ahli IT dari Amerika, yang kebetulan sedang ada bisnis trip di Hong Kong dan stay di hotel Four Seasons di mana Azura sedang ada di sana juga. Mereka pun berkenalan dan menjalin hubungan. Azura mengaku kepada Jason kalau dia memiliki saham di hotel Four Seasons tersebut. Pokoknya dia mengaku seolah-olah wanita kaya yang banyak memiliki bisnis. Karena kelihayannya Azura dalam berkata-kata, Jason pun percaya semua yang dikatakan Azura. Jason pun menjelaskan bahwa Azura sewaktu kecil pernah menjelajahi Eropa, Afrika Selatan, Mali, Botswana, dan sejumlah wilayah di Asia. Dirinya juga mengatakan sedang belajar bahasa Arab di Mesir dan Sanskrit di India. Azura mengaku kalau dia tinggal di Jakarta di kawasan elit Kemang, dan memiliki rumah yang sangat besar. Yang sebenarnya rumah itu merupakan rumah korban penipuannya yang dia pakai untuk mengelabui orang-orang supaya terlihat kaya. Dia juga mengaku kalau sering bepergian menggunakan jet pribadinya dan Azura sering memamerkan barang-barang mewahnya. Dia juga bilang kalau Azura ini lulusan dari universitas terkenal di Amerika
hingga singkat kata Azura ikut Jason ke Amerika, tepatnya di Beverly Hills. Hingga pada tahun 2018, Sofia, warga Los Angeles, Amerika Serikat, membeli beberapa tas Hermes milik Azura senilai sekitar 86.000 US dollar atau sekitar 1,2 miliar. Azura berkata kepada Sofia bahwa uang itu akan dipakai untuk amal. Tapi setelah Sofia mengecek keasliannya ke toko, ternyata tas-tas tersebut palsu. Atas kejadian tersebut, Azura sempat ditahan di kepolisian Los Angeles pada tanggal 26 November 2018. Namun dia dilepaskan karena kurangnya bukti. Jadi harus ada pakar Hermes yang memastikan bahwa tas itu palsu agar kasus itu bisa diteruskan. Azura juga menipu pembantunya di Hong Kong. Dia tidak membayar gajinya sekitar 76.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 136,4 juta rupiah. Pembantu tersebut sudah 8 tahun bekerja untuknya. Bahkan sampai ada grup WhatsApp yang berisikan para korban penipuan Azura. Azura juga mengaku pernah tinggal di Florence, Italia. Dan selama di kota itu, dia menginap di hotel Continental dan Bordeaux Dolce Soleil. Entah bagaimana ya, Azura berhasil pergi dari Florence tanpa membayar tagihan hotel tersebut. Azura juga memiliki utang sebesar 312 juta pada kenalannya. Utang itu imbas dari Azura tidak membayar tagihan minuman anggur yang dipesannya. Pokoknya, ini wanita sangat lihai ya. Hingga kini belum ada yang bertemu dengan orang tua Azura. Dalam sebuah unggahan di Facebook, Azura menulis bahwa ibunya tinggal di San Sebastián de Lorelle, Madrid, Spanyol. Tapi Azura pernah bilang ke Jason kalau ibunya itu sudah meninggal seperti ayahnya. Pernyataan Azura ini sering berubah-ubah. Pada saat diwawancara oleh Post Magazine, jadi kebetulan saat itu dia menerima wawancara dalam bentuk video call. Dia mengaku kalau posisinya sedang berada di Luanda di Angola, tempat dia bekerja dengan organisasi amal. Jadi ada salah seorang korban yang berinisial L, berumur 60 tahun, sebagai kenalan Azura di Jakarta, memberikan kesaksian kalau L mengaku pernah meminjamkan uang kepada Azura, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan Azura. L membongkar cara Azura meminjam uang terbilang unik. Jadi wanita asal Kediri ini kerap membuat pesta yang mengundang orang-orang kaya. Di saat dirinya mengumbar harta kekayaan, korban pun terbuai. Dan Azura mulai meminjam uang. Tak disangka, ternyata L juga pernah dimintai Azura sebagai orang tua angkatnya. Bersyukurlah L menduga alasan tersebut lantaran siasat niat buruk Azura. Akhirnya L pun menolaknya. Azura juga pernah meminta izin menggunakan alamat rumah L untuk dimasukkan sebagai data domisili dalam KTP. Padahal, diakui L, Azura tidak pernah sekaligus menginap di rumahnya. Azura hanya mampir 5 kali sebelum akhirnya dikabarkan pergi ke Hong Kong. Satu persatu, para korban penipuan Azura mulai bermunculan dan memberikan kesaksian. Rupanya, korban penipuan Azura berasal dari kalangan kelas internasional. Hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru, apakah pihak kepolisian Hong Kong ataupun California sudah menangkapnya atau masih mencari Azura. Oke guys, itulah kasus yang lumayan sangat heboh di dunia maya atas penipuan yang dilakukan seorang wanita Indonesia yang menipu kalangan orang-orang kaya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di like ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa setelah nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya. Dan dinyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru dengan cerita-cerita yang seru. Oke guys, tetap waspada dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.